Eh, Pak ya, ini acara hari ini Pak, acara konsolidasi Partai Golkar. Eh, eh, Sampai hari ini berapa kepengurusan tingkatan yang sudah terjadi di Aceh? Apakah memang Golkar tingkat 2 Kota Suku Salam paling terlambat hari ini melakukan konsolidasi, atau dia yang di depan? Gimana kira-kira? Sebenarnya ini bukan hanya konsolidasi, tapi ada juga orientasi fungsionalis yang dilakukan oleh Partai Golkar Aceh untuk seluruh kabupaten kota. Jadi dilakukan secara paralel oleh masing-masing Korda. Jadi ada beberapa daerah yang memang seperti Aceh Jaya itu sudah melakukan kemarin, kemudian Aceh Barat hari ini, Suku Salam hari ini, Singkil besok, sampai seterusnya dilakukan secara paralel oleh masing-masing Korda dengan didampingi oleh utusan-utusan. Ada hal menarik dari yang Bapak sampaikan Pak tentang perihal bahwasanya Suku Salam dan Singkil merupakan tolak ukur salah satu kemajuan Golkar di Aceh. Gimana kira-kira tanggapan Bapak yang lebih spesifik? Dari kalau kita berbicara Partai Golkar di Dapil 9, itu kan sekarang ada 4 kabupaten. Singkil, Suku Salam, Aceh Selatan, dan Abia. Singkil dan Suku Salam merupakan salah satu daerah basis Golkar. Dan semenjak dulu sebelum ada Suku Salam juga, pada saat Suku Salam masih bergabung dengan Singkil, itu secara politik Singkil juga dikuasai oleh Partai Golkar. Dan selalu insya Allah dan alhamdulillah kita selalu mendapatkan porsi pimpinan. Ya, bahkan di Singkil beberapa kali kita pernah mendapat ketua DPRK. Untuk kali ini juga ketua DPRK. Dan oleh karena itu kita dari DPD 1 berharap ke depan di Kota Suku Salam ini juga kembali Golkar bisa menguasai parlemen, dan tentunya dengan memenangkan target-target Partai Golkar seperti cawapresnya Pak Erlangga Hartarto. Sejarah penting Pak, dari Aceh Selatan, Aceh Singkil, kemudian Kota Suku Salam. Dari dulu kan yang menguasai eksekutif sebagai wali kota maupun bupatinya berasal dari potret pemimpin dari Golkar. Apakah harapan kita di 2024 ini juga merupakan khususnya Suku Salam, target kita ke depan memang memenangkan pilkada? Ya, itu merupakan target kedua ya. Untuk tahap pertama ini target kita yang pertama memenangkan pemilihan di pileg. Kemudian tentu apabila kita memperoleh suara yang signifikan pada saat pileg, tentunya nanti kita berharap kader Golkar, pengurus Golkar, atau siapapun yang dipimpin oleh Golkar nanti bisa kembali menjadi